Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng Gis Halifah. Hari ini saya bertemu dengan sahabat lama saya, namanya Ariza Patria. Dia sekarang menjadi penanggung jawab kota kita, DKI, dan menjabat sebagai Wakil Gubernur sejak bulan April, ya? 15 April 2020. Pak Riza, selamat datang di acara Ngopi Bareng. Terima kasih banyak udah hadir di acara ini. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang Jakarta nih ke depan. Pak Riza, ada beberapa hal yang kita ingin bicarakan ya. Yang pertama, satu hal yang sederhana aja. Kita melihatnya kok gubernur sama wakil gubernur kompak banget. Gimana tuh menjalankan pekerjaan sambil kompak seperti itu? Yang pertama, terima kasih nih. Ini sahabat saya, Bung Ges nih, sejak tahun 2000, udah lama sekali. Senang bisa bersahabat, berteman hingga hari ini. Jadi kita selalu membangun persahabatan ya, dengan memastikan persaudaraan, pertemanan, kebersamaan. Insya Allah sampai hari ini, alhamdulillah ya. Jadi yang kedua, jadi memang di Indonesia ini sejak Pilkada Juni 2005 kalau tidak salah, sampai hari ini ya, Pilkada itu dipilih secara langsung. Itu boleh dibilang mayoritas, mohon maaf tidak bermaksud lain, itu antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah itu selalu selisih, di jalan. Nggak selesai nih sampai finish. Ada aja masalahnya ya. Ya memang ini tidak mudah ya, memang mempersatukan, mengawinkan dua tokoh yang latar belakangnya berbeda, rata-rata ketemunya tuh bukan teman main sejak kecil, bukan keluarga, bukan ini ya, pertemuan karena kawin politik lah begitu, sehingga tidak mudah. Sementara politik itu kan beda-beda. Nah itu penyebab salah satunya. Yang kedua mungkin penyebabnya ya kadang ya antara kedua ini tidak bisa memahami tugas fungsi masing-masing. Nah itu menjadi penyebab kedua ya. Nah, bagaimana dengan kami, Pak Anies sama saya, kita memahami bahwa kami tidak ingin di masa menjabat ini, kemudian di tengah jalan ada masalah. Ini kami jaga sejak awal hingga hari ini, alhamdulillah, mudah-mudahan mohon doanya dari teman-teman semua sampai akhir nanti 16 Oktober nih, Bang Ges nih, kami selesai, mudah-mudahan aman, tentram, damai, kondusif seperti sekarang. Ya. Insya Allah. Terkait dengan fungsi ya Pak Riza ya, kan kalau fungsi wakil itu kesannya selama ini adalah seperti ban serep. Ya kalau ketuanya ada, wakil nggak berfungsi. Kalau ketuanya nggak ada, baru berfungsi. Tapi kalau yang Pak Riza saya lihat ini fungsinya ini menjadi luar biasa gitu loh. Berkali-kali di dalam pernyataan-pernyataannya. Sebenarnya ada tupoksi bersama ya? Atau gimana nih ya, jadi memang tugasnya? Kalau aturan di undang-undang itu tidak ada pembagian secara khusus. Umpamanya kalau urusan pendidikan, kesehatan itu wakil gubernur, urusan katakanlah informasi sosial dan lain-lain gubernur dan sebagainya, tidak ada. Oh, nggak ada pembagian aturan. Itu nggak ada ya. Yang ada hanya tugas wakil gubernur itu ya membantu gubernur. Nah, jadi jelas membantu gubernur melaksanakan tugas-tugas yang ditugaskan oleh gubernur. Jadi memang dia tidak ada pengkhususan pembidangan. Tugasnya melekat pada gubernur, dia satu kotak dia. Nah, jadi dia tidak boleh berbeda dalam satu kotak membantu gubernur, apapun tugas gubernur. Jadi itu yang harus dipahami oleh setiap wakil, apakah wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, itu dia harus melekat pada. Nah untuk itu memang dalam perjalanan saya selalu dalam suasana itu dialognya kencang sekali intensitasnya. Ya kami kan selalu ketemu ya dalam rapat-rapat, dalam pertemuan-pertemuan. Jadi kami saling memahami lah ya. Jadi kan kita harus mengerti. Pemimpinnya kan satu, nggak boleh ada dua matahari. Pemimpinnya ya Pak Gubernur. Saya harus memahami dan mengerti kemana arah kebijakan gubernur, kemana capaiannya kita, bagaimana caranya. Tugas kami ya membantu. Kita wakil harus membantu, memastikan arah, tujuan, target, goal yang sudah diputuskan oleh gubernur, ya kita harus membantu semaksimal mungkin. Jangankan yang diputuskan, kira-kira yang menjadi keinginan gubernur pun kita harus sudah paham. Nah, gubernur arahnya mau ke kanan nih, belok. Kita harus siapkan nih, jalan ke kanan itu bagaimana supaya lancar, aman, damai. Ya, tugas kita membantu. Jadi memang tugas wakil gubernur itu harus, bukan dia punya agenda sendiri, bukan maunya sendiri, atau egonya sendiri. Jadi kita harus ngerti, dalam rapat-rapat juga kita harus paham.
Kadang kita punya ide, gagasan, sekalipun tentu gubernur kan memberi kesempatan pada semuanya. Tapi kita sebagai wakil harus ngerti kapan kita harus tampil, kapan kita harus bicara, kapan kita harus menunggu, kapan kita diam. Kalau perlu ya kita saat tertentu kita bisa no comment. Jadi kita harus melihat irama suasananya. Menarik sekali ya. Teman-teman ngopi bareng. Sore ini kita berada di New Resto Ancol, kedatangan Pak Wakil Gubernur Bapak Ariza yang berbicara tentang pelaksanaan tugasnya selama ini dengan Pak Anies, dan kita di luar melihat bagaimana mereka kompak, dan setelah mendengar penjelasannya memang pasti kompak lah kalau caranya seperti itu, karena Wagubnya sendiri mengerti dan memahami proporsi yang harus dilaksanakan. Tapi ada yang menarik Pak Ariza nih, belakangan ini agak ramai tentang hilangnya bahan-bahan pokok, terus mulai mahal gitu kan ya. Tetapi teriakan itu tidak terasakan di arus bawah di Jakarta terutama ya. Apa sih yang dilakukan oleh Pemprov sebenarnya hingga masyarakat jaring sosialnya itu berjalan dengan sebaik seperti sekarang ini? Ya tentu yang pertama perlu kami sampaikan ya. Kami sendiri di DKI Jakarta itu banyak sekali program ya yang pro pada kepentingan masyarakat kelas menengah ke bawah, katakanlah kelas bawah begitu. Ada KJP, ada bantuan lansia, ada ya semualah marbot ya. Teman-teman semua kelas menengah itu, kelas bawah itu kami beri bantuan. Itu banyak sekali. Banyak bantuan terhadap kelas menengah ke bawah. Iya, itu banyak sekali. Jadi kesehatan, pendidikan, sosial, semua kita beri bantuan. Baik, terkait minyak goreng nih yang lagi ramai gimana Pak Ariza? Nah, karena tadi banyak bantuan perhatian kita, ya, itu artinya ketahanan keluarga itu cukup kuat. Cukup kuat. Nah, kemudian yang kedua hubungan sama minyak goreng, sekalipun memang ada masalah minyak goreng, secara umum ketahanan keluarga cukup baik di Jakarta. Itu salah satu sumbangsi kita pada masyarakat Jakarta. Terkait minyak goreng juga tentu ini kan tugas daripada pemerintah pusat ya, yang memastikan bagaimana pasokan minyak goreng dengan para pengusaha harus hadir ada di tengah-tengah masyarakat. Kami sendiri sebagai Pemprov terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan ketersediaan minyak goreng, dan kami sendiri ada food station, ada Pasar Jaya, ada Dharma Jaya, semua memastikan ketersediaan minyak goreng. Bahkan kita juga melakukan operasi pasar bagi kepentingan masyarakat. Dan kita juga terus mensosialisasikan pada masyarakat. Yang paling penting itu pemerintah itu harus jujur dan terbuka. Nah ini kepemimpinan Pak Anies ini kami sangat terbuka, sangat transparan, tidak pernah mengeluh, apalagi menyalahkan pihak lain. Apapun hujatan, gugatan, cemoohan dari masyarakat, kritik kami terima dengan baik, dengan bijak kami laksanakan sebaik mungkin. Sekalipun banyak kritik yang berlebihan, yang salah sebetulnya, tapi kami tidak pernah marah. Saya tidak pernah nanti kecewa. mau bahas soal itu. Itu menarik. Jadi kita bahas dulu tentang kelangkaan minyak goreng, dan ternyata di Jakarta itu tetap stabil ya keberadaan, terutama untuk kelas menengah bawah. Itu ada alat pengukur pendeteksi setiap saat itu Pak Ariza. Ya, kami kan punya Pasar Jaya ya, ada 153 pasar. 153 pasar di Jakarta ya. Ada food station, kami punya BUMD. Kemudian ada Dharma Jaya, itu juga semua dipantau ya. Semua titik-titik dipantau. Jaringan kami semua sampai ke tingkat kelurahan, RW, RT itu semua. Kita di Jakarta ini sudah sangat terbuka, ya, sangat terbuka. Jadi apapun masalahnya itu sangat terpantau, diawasi, dimonitor, dan cepat. Gerakan kita sangat cepat sekali. Dan alhamdulillah cepat, ya. Memang di Jakarta ini kan infrastrukturnya juga sudah sangat baik ya. Apakah terkait IT-nya, transportasinya, logistik semua sangat baik. Jadi apapun masalahnya dengan cepat bisa kita atasi. Saya kira satu hal yang paling utamanya yang tadi Pak Ariza katakan adalah pro kepada masyarakat banyak ya, artinya pro pada keadilan sosial ya. Jadi kebijakannya memang diarahkan ke sana hingga semua lapisan itu tersistem untuk menjadi jaring pengaman yang sudah relatif mapan begitu. Iya kan? Betul sekali. Jadi Pak Anies ini, Pak Gubernur ini, kita ini selalu mengutamakan apa yang kami sebut dengan keadilan, ya. Kesejahteraan bagi masyarakat itu yang paling utama. Dan keadilan kesejahteraan itu pada siapa sih? Pada kalangan kelas menengah ke bawah.
Itu yang harus diberi perhatian, karena mereka itu membutuhkan dukungan kita, perhatian kita, kepedulian kita, bantuan kita, semua itu. Jadi kelas menengah ke bawah itu harus, di Jakarta ini banyak sekali kelas menengah dan kelas bawah pun masih ada ya. Tapi itu yang selalu menjadi perhatian kita, sehingga apapun masalah mereka, dengan cepat kita mampu mendengar keluhan masalah, dan dengan cepat juga kita selesaikan bersama. Dan salah satu yang paling penting kan konsep kita ini, Pak Anies, ini kan adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat itu kita ajak sama-sama mengatasi apapun masalahnya. Berkolaborasi, bersinergi, ada pemberdayaan manusia. Kan visinya itu kan ya melibatkan, menggerakkan, memanusiakan. Nah, itu cara kita. Jadi semua apapun masalahnya, alhamdulillah dengan berbondong-bondong, gotong royong, dengan kebersamaan, masyarakat bisa menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Karena itulah tugas pemerintah itu ya sebagai regulator, bukan operator. Kemarin kan ada pertanyaan yang menurut saya agak lucu ya, apalagi itu ditanyakan oleh seorang pejabat, mana lebih baik, pertanyaannya kepada ibu-ibu ya, barangnya ada tapi harganya mahal daripada harganya murah barangnya nggak ada. Itu kan nggak rasional gitu kan. Karena kan sesungguhnya fungsinya regulator kan harganya ada, barangnya ada dan harganya terjangkau kan gitu kan, memang tugasnya semacam itu. Jadi pertanyaan semacam itu kalau saya kontekskan ke Jakarta, alhamdulillah lah saya merasa tinggal di Jakarta jadinya. Benar seperti apa yang dikatakan oleh Pak Agup selama ini. Program itu akan dinamakan berhasil kalau warganya menyatakan untung kita tinggal di Jakarta. Karena semuanya itu benar-benar bisa kita rasakan secara langsung kan gitu ya. Terutama pada saat COVID kemarin, ketersediaan rumah sakit dan lain-lain. Sebelum ke sana Pak Ariza, ini yang soal kritik tadi, banyak kritik-kritik yang tidak substansial. Gimana Pak Ariza menghadapinya itu? Bagi saya itu kan juga bagi Pak Anies yang penting kita tuh kan, saya ini kan penting apa, kita ini kan hidup ini yang penting niatnya baik. Kita rencanakan dengan baik, kita ikhtiar, ya berdoa, tawakal. Jadi selebihnya silakan. Saya pribadi nggak peduli tuh apa pendapat masyarakat yang mencemoohkan, yang membuli dan sebagainya. Yang penting kita sudah niat baik dan kerja baik. Kalau semua harus kita respon, habis waktu kita merespon yang tidak penting. Karena memang ada orang, ada kelompok yang memang kerjanya begitu, mencari-cari kesalahan, dibayar membuli, untuk mencari-cari bahkan kesalahan. mungkin dibayar dan sebagainya. Nanti kalau 16 Oktober mereka nggak ada kerjaan dong. Iya makanya. Nah itu juga jadi udahlah. Yang begitu kita sikapi secara bijak saja. Yang penting kita bekerja sebaik mungkin. Nanti kan sejarah, waktu akan membuktikan apa yang sudah kita kerjakan dan kita perbuat. Kalau itu kan buzzer-buzzer yang nggak jelas ya. Ini ada bahkan dari, saya lupa namanya, tapi yang jelas partainya PSI, mengatakan bahwa tiket Formula E ada kemungkinan, dia katakan, ASN di Jakarta akan disuruh beli tiket Formula E agar ramai. Lalu sesungguhnya Formula E pertama, apakah ada kemungkinan semacam itu? Pak Ariza kan sudah bantah, cuman kan kita tidak mendengar secara rinci ya. Terus tahapan-tahapannya seperti apa Formula E nanti? Ya jadi pertama terkait tiket ya, sudah kita jelaskan, tidak mungkin ya gubernur saya atau siapapun memaksakan orang untuk membeli tiket Formula E ya. Tidak mungkin ya? Tidak mungkin ya, jangan. Tapi kalau mereka minta gratis mungkin kali ya? Ya kalau minta gratis mungkin. Jadi kan tidak, yang biasanya suka teriak-teriak kan begitu. Kritiknya kencang tapi giliran gratis antrinya paling duluan. Iya. Jadi tidak mungkin kita memberikan memaksakan ya di ASN untuk membeli, itu namanya pemaksaan, tidak baik dan tidak bijak. Dan saya kira itu tidak akan kita lakukan. Baik Pak Gubernur, saya dan teman-teman yang lain di Pemprov tidak akan lakukan. Karena ini event internasional dan ini formula ini event yang akan membanggakan ya. Sejujurnya tidak hanya membanggakan bagi kita, kota dan warga Jakarta, tapi membanggakan bagi Indonesia ya. Karena event ini kan yang pertama di Indonesia. Yang pertama itu memang ya kita menghadapi berbagai rintangan, tantangan lah, itu harus kita pahami, ya kami menyadari. Nggak apa-apa, justru itu kita jadikan pil pahit yang menyehatkan, supaya kita lebih hati-hati, lebih teliti, lebih baik lagi mempersiapkan segalanya. Kita tuh senang sebetulnya kalau di banyak kritik, supaya kita lebih aware lagi, lebih
ya benar-benar kita perhatikan lah satu demi satu lebih detail. Nah, apa-apa silakan, ada yang mengkritik silakan, itu hak ya. Nggak usah kita kita ambil pusing. Yang penting kita laksanakan sesuai dengan SOP, aturan, ketentuan undang-undang yang ada. Itu yang selalu kami lakukan di Pemprov, apapun terkait Formula E, program-program yang lain. Yang penting sudah sesuai belum dengan aturan, ketentuan, sehingga betapapun besarnya badai begitu, insya Allah kita bisa hadapi. Oke, terkait persiapan Formula E sendiri sejauh ini seperti apa, Pak Ariza? Ya tentu kami bersyukur ya sampai hari ini alhamdulillah prosesnya sudah luar biasa. Infrastrukturnya sudah 87%. Iya, informasi yang kami terima. Ini tinggal kita menunggu, masyarakat sudah menunggu kapan ini kita menjual tiket. Nanti dalam waktu dekat nanti Jakpro akan mengumumkan kapan tiket akan dijual dan lain-lain, berapa harganya. Insya Allah nanti ini sudah diperhitungkan oleh kita penyelenggara, teman-teman di kepanitiaan maupun di Jakpro sebagai penyelenggara. Insya Allah ya kita juga laksanakan di Ancol ini, tempat yang baik ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan insya Allah. Teman-teman ngopi bareng, itu barusan keterangan dari Wakil Gubernur DKI Bapak Ariza tentang Formula E yang sebelumnya dikatakan dipertanyakan sirkuitnya di mana. Ternyata sirkuitnya ada di Ancol. Lantas dikatakan tidak akan selesai dalam waktu 3 bulan. Ternyata sekarang per hari ini sudah 87%. Lalu persiapan lainnya juga dipertanyakan sebelum-sebelumnya. Misalkan biaya yang katanya sampai 2 triliun, ternyata hanya 560 miliar, saya ingat itu DP-nya. Jadi banyak sekali kritik-kritik terhadap Formula E yang semuanya sudah terjawab, bahkan melampaui dari ekspektasi. Tetapi ada satu isu lain yang nggak habis-habis, ingin dikesankan bahwa ada korupsi di Formula E ini. Jadi bahkan seorang ketua DPRD membawa laporan berkali-kali ke KPK. Seolah-olah bahwa ada pembayaran lebih dulu sebelum disetujui oleh DPRD DKI. Yang sesungguhnya itu sudah berada di dalam rapat-rapat yang disetujui, bahkan dokumennya ada. Tapi hari ini kita tanyakan langsung kepada Pak Ariza karena itu juga menjadi bagian jawaban dari Pemprov DKI daripada apa yang terekspos di publik yang seringkali tidak benar berbagai pernyataannya. Bagaimana Pak Ariza terhadap laporan? Ya memang Formula E ini kan ada pro kontra. Tapi saya kira itulah ya, ini yang harus kita belajar bersama. Janganlah karena beda pilihan, beda partai, beda-beda ini sehingga apapun yang kita buat dianggap benar atau apapun yang kita buat dianggap salah. Kita harus objektif. Betul. Harus objektif, partai mana, orang siapa, untuk apapun kita objektif. Nah, kalau pendekatannya like and dislike ini jadi masalah kita bangsa ini. Benar itu yang sekali. kita harus hindari dan kita harus dewasa membangun kebersamaan ini, membangun bangsa ini, membangun demokrasi ini. Kemudian yang kedua tentang prosesnya, memang kebetulan dulu kan diputuskan sebelum saya nih. Iya, 2019 masih zaman itu. Pak Anies ya, sebelum saya 15 April. Betul. Namun sejauh yang saya tahu, sudah saya tanyakan ke jajaran, semuanya disampaikan kepada saya, semuanya Pak sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan. Sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan. Apalagi Pak Anies itu orangnya sangat hati-hati, sangat teliti, semua proses itu harus dilalui dengan baik. Ya sudah, saya bilang kalau seperti itu, ya kalau sudah yakin ya udah go ahead, kita harus jalan dan harus didukung agar sukses kegiatannya. Baik. Berarti apa yang dia sampaikan ke publik bisa kita katakan hanya wacana yang selalu ingin membuat suara negatif lah terhadap kinerja Pemprov DKI yang sesungguhnya itu menjadi tidak dewasa kita dalam bernegara ya. Ya memang karena kan ini seharusnya DPRD dengan Pemprov itu kan partner. ya. Bukan yang satu pemerintah, yang satu oposisi, kan nggak begitu seharusnya. Ya, secara memang undang-undangnya. Ya, hubungan antara eksekutif dan legislatif itu harus saling membantu, saling melengkapi satu sama lain. Iya, kalau di undang-undang perundangan daerah kan semacam itu kan, bukan pemerintah dengan DPR kan berbeda. Kalau undang-undang daerah kan agak berbeda itu. Ya, dia harus bersinergi positif, berkolaborasi, semuanya disusun bersama. Nah, kalau seperti itu mereka yang ditakutkan itu takut dengan Pak Anies jadi presiden atau takut dengan Pak Ariza jadi gubernur ini? saya kira enggak sampai ke situ, mudah-mudahan ya. Jadi memang kita harapkan nanti kalau bicara pilpres, bicara pilgub,
Kalau Pak Anies dengan saya sama jawabannya, tugas kami itu adalah menyelesaikan tugas sampai selesai. Sampai selesai. Sampai 16 Oktober 2022 ya. Selanjutnya itu masih jauh, nanti kita akan diskusikan bersama dan tentu masyarakat yang lebih tahu. Yang lebih tahu dan menilai siapa yang pantas untuk dipilih ya. Siap. Jadi teman-teman ngopi bareng itulah jawaban yang sangat dewasa. Jadi nggak perlulah membangun ketakutan-ketakutan yang tidak perlu hingga membuat pernyataan-pernyataan yang selalunya negatif. Yang sebenarnya berbagai kegiatan yang dilakukan atau kebijakan tepatnya itu sangat menguntungkan bagi DKI. Apalagi terkait Formula E, itu akan meningkatkan pariwisata, akan meningkatkan citra Indonesia di forum internasional dan banyak lagi lainnya. Jadi memang selayaknya berpikir itu menjadi bagian yang bermasalah sekarang ini di kalangan tertentu yang mungkin kita juga harus hadapi juga dengan penuh kedewasaan menghadapi yang semacam itu. Saya ingin bertanya lagi kepada Pak Ariza satu hal ini. DKI ini lagi kekurangan uang sesungguhnya. 2020 seingat saya terkoreksi APBD-nya itu sampai 50% lebih seingat saya itu. Dari 87 triliun menjadi 50 kurang lah gitu. Tetapi pembangunannya bisa jalan terus. JPO Pinisi jadi, tapal kuda jadi. Apa sih yang dilakukan oleh Pemprov dalam mensiasati persoalan yang sangat luar biasa besar, tapi ketahanan pangan terlaksana. Lalu kolaborasi dengan berbagai rumah sakit terkait COVID berjalan. KJP Plus tidak terhenti. Seperti itu tadi. Pembangunan fisik walaupun banyak juga yang ketahan, tapi banyak hal yang luar biasa terjadi. Apa sebenarnya yang dilakukan nih Pak Ariza? Ya, jadi memang pembangunan itu di Jakarta itu memang anggaran kita terkoreksi sampai 53%. 53%. Ya. Karena kan banyak hotel, restoran dan lain-lain tutup. Sementara sumber income pendapatan PAD kita itu utamanya dari pajak, jadi income, sehingga terkoreksi banyak. Namun demikian ya, jadi fokus Pemprov itu apa dalam masa pandemi ini adalah mengatasi pandemi. Karena kalau pandemi tidak diatasi, tentu masalah ekonomi tidak akan bangkit. Ya. Memang ini yang harus kita hadapi. Di awal ini memang terasa sangat berat, tapi alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan baik, semua bisa mengatasi. Semua sudah terbiasa dengan suasana pandemi COVID, ekonomi kita bisa bertahan dengan baik. Kemudian yang kedua, selain kita semua berjuang memastikan Jakarta segera bisa stabil menghadapi pandemi COVID ini, alhamdulillah kita bersyukur Jakarta termasuk 50 kota terbaik lah di dunia dalam mengatasi 50 kota terbaik di dunia dalam mengatasi pandemi COVID. Kemudian yang kedua, memang berbagai regulasi kita hadirkan di tengah-tengah sehingga ekonomi tetap berjalan. Semua program tetap berjalan dengan baik karena ada regulasi yang kita buat yang berpihak ya pada kepentingan masyarakat banyak, bukan regulasi pada kepentingan elit atau kelompok tertentu, tapi semua kebijakan-kebijakan itu kita buat sebaik mungkin, seobjektif mungkin untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Itu selalu kita perhatikan regulasi dan berbagai kebijakan. Ketiga, kami mendorong ya UMKM dengan berbagai program, lebih dari 289 sudah UMKM yang terdaftar. 289.000 lebih yang sudah. Berarti melampaui, kan saya hafal itu dalam 200.000. Kampanyenya kan hanya 200.000 selama 5 tahun. Betul, sudah ini target. Sudah mencapai 289.000 lebih. 289.000 lebih. Teman-teman ngopi bareng, jadi UMKM yang dimaksud Pak Ariza ini di dalam kampanye pilkada kemarin, Pak Ariza juga ikut yang membuat market programnya, namanya OKOC, yang kemudian berubah menjadi Jackpreneur. Dan sekarang seperti Anda dengarkan tadi, awalnya janjinya itu 200.000 dalam 5 tahun. Tetapi belum sampai 5 tahun, belum sampai akhir masa jabatan, sudah mencapai 289.000 lebih Jackpreneur yang tumbuh di Jakarta. Artinya program OKOC yang selama ini digembar-gemborkan tidak ada, ternyata faktanya ada dan melampaui target. Jadi memang antara berita dan kebenaran adalah dua kata yang berbeda, dan kita harus rajin-rajin mencari data yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi yang bicara di depan saya ini adalah seorang wakil gubernur, tentu saja dia memiliki data yang valid
dibandingkan berita-berita yang kita dengar dari gedung belakang balai kota itu. Memang agak beda itu beritanya. Sumbernya yang ini mungkin sumber-sumber terpercaya, yang sana lebih suka dengan ya sekelas sewot.com lah. Saya menyebutnya sewotdungu.com gitu loh. Teman-teman ngopi bareng, acara ini tiap minggu sekali mengundang berbagai narasumber, dan kali ini sayang sekali kalau kita tidak memperdalam tentang Jakarta karena orang kedua di Jakarta yang hadir hari ini. Jadi kesempatannya luar biasa sekali ini. Pak Ariza, ada banyak hal lainnya di Jakarta yang sedang terjadi ya. Salah satunya adalah yang menarik buat saya, kita mengenal namanya destinasi wisata itu ya Ancol, ya Taman Mini, ya museum-museum gitu kan. Nah sekarang di Jakarta ini JPO jadi destinasi, stasiun kereta jadi destinasi, banyak hal gitu. Taman-taman di itu jadi destinasi juga gitu kan. Itu perencanaannya itu Pak Ariza di dalam percepatannya itu ikut terlibat di sana. Ya, jadi memang kalau kita tanyakan ya pada orang ya, atau orang asing katakanlah, kalau mau tinggal di Jakarta itu apa yang diharapkan? Ya. Atau masalah di Jakarta ini apa? Ya, kita tahu kan masalah di Jakarta itu pertama biasanya transportasi, kemudian banjir, polusi udara, dan lain-lain, apakah sampah dan sebagainya. Alhamdulillah itu diatasi dengan baik. Jadi di masa kepemimpinan Pak Anies ini banyak program. Terkait transportasi kita sudah luar biasa ya, mendapat award ya, kelas dunia. Kelas dunia. Nah, ini luar biasa transportasi kita. Jadi kita ini mengintegrasikan antara MRT, LRT, busway, ya, mikrobus. Bahkan cakupannya aksesnya sudah mencapai 96% wilayah DKI. DKI semua sudah bisa diakses dengan transportasi publik. Memang tugas pemerintah itu transportasi, sekalipun memang kita harus jujur, kita subsidi. Memang di dunia ini setelah saya cek juga hampir semua negara itu kalau transportasi publik itu harus disubsidi. Iya. Ya pertanyaan saya adalah percepatannya nih Pak Ariza, karena saya nggak percaya bahwa ini bisa dilakukan oleh Pak Anies seorang. Ya tentu Pak Anies dengan jadi kita semua. Jadi peran Pak Ariza itu ya sekali-sekali nonjolin diri nggak apa-apa kok, nggak haram kok. Kan itu. Semua itu Pak Anies karena punya konsep ini orang kita. punya prestasi yang dia teman-teman ngopi bareng, inilah orang yang tawadu. Mungkin sekolah ininya ahlaknya lebih benar dari saya ini kayaknya. Ya enggak juga, jadi kan semua itu direncanakan bersama-sama. Tentu Pak Anies sebagai pimpinan dulu yang merencanakan, sebelumnya bersama Pak Sandi, sekarang dengan saya, dengan jajaran semua. Betul. Ada dinas terkait, ada BUMD-nya, Transjakarta, ada MRT dan lain-lain. Sekarang juga ada Jaklingko. Kita sekarang sedang mengupayakan tiketing terintegrasi. Jadi nanti satu kartu saja bisa naik MRT, naik LRT, naik busway, naik mikrobus, bahkan ke depan nanti naik Gojek pun bisa cukup satu. Nanti bahkan Gojek pun cukup iya, satu itu. Dalam perencanaan seperti itu. Ini sudah dimulai, insya Allah ini sedang masa uji coba di beberapa koridor. Insya Allah di tahun ini juga kita akan selesaikan banyak koridor. Jadi itu contoh ya, jadi sudah kita integrasikan. Kemudian tidak sekedar mengatasi backbone atau masalah tulang punggungnya transportasi, tapi juga Pak Gubernur ini membuat supaya masalah-masalah tersebut lebih menarik, lebih nyaman. Terkait tadi JPO dibikin baik, tidak hanya bersih tapi jadi ikon menarik, bisa selfie-selfie, jadi destinasi tadi. Ya. Kemudian juga yang baru nih JPO Pinisi tidak hanya buat orang tapi juga buat sepeda. Juga di situ sekaligus kita bentuk penghargaan bagi pengorbanan para tenaga kesehatan dalam berjuang melawan pandemi COVID yang telah gugur. Juga anak-anak muda, milenial bisa selfie-selfie di situ. Jadi luar biasa. Dan JPO sebelum juga dibuat sedemikian menarik dengan lighting. Duitnya dari mana itu di tengah ini yang lagi berat? Ya, duit itu kan sumbernya tidak semua bersumber dari APBD. Tapi juga ada sumber dari pihak swasta. Umpamanya dari CSR, umpamanya dari KLB dan lain-lain. Itu sumber-sumber pendanaan yang dimungkinkan kita Artinya dapat. Pemprov sekarang harus pandai-pandai mensiasati itulah supaya programnya tetap berlangsung ya. Betul, jadi memang harus bisa. Kalau nggak bisa kalau kita semua bersumber pada APBD ya.
kita kan sumbernya selain APBD selama ini APBN, tapi juga harus mampu mencari sumber-sumber lain yang sah, yang halal sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan. Bukan halte kita perbaiki, ini akan banyak sekali halte di Jakarta yang akan kita terus renovasi, kita perbaiki supaya aman, nyaman, baik, terintegrasi. Kemudian juga stasiun-stasiun juga kita lakukan seperti itu. Jadi upaya di bidang transportasi itu luar biasa ya. Jadi mulai dari sistemnya, teknologinya, bahkan sekarang sudah masuk pada elektrik ya, listrik, bus listrik. Beberapa waktu lalu Pak Anies sudah meluncing juga 30 bus listrik busway. 30 bus listrik. Nanti ke depan akan terus kita tambah ya. Memang ini di awal ini biayanya mahal sekali ya. Karena baru, tapi ini harus dimulai. Itu tadi, satu kartu untuk semua, bahkan sampai ke Gojek sekalipun. Iya, kita upayakan. Sekarang itu nanti yang akan siap itu kan dengan MRT, LRT, dengan busway. Nanti dengan microbus, nanti baru terakhir dengan Gojek. Pertanyaan selanjutnya adalah, itu kan harus ada dukungan bank lah misalkan ya. Apa peran Bank DKI di sana, Pak Ariza? Ya tentu Bank DKI punya peran penting di situ ya. Jadi Bank DKI punya peran juga penting, punya peran penting. Tapi kan kita tidak bisa memonopoli, eranya bukan era monopoli. Kita beri kesempatan pada bank lain. Tapi prinsipnya Bank DKI mendapat kesempatan ya, mendapat kesempatan lebih baik ya. Jadi saya kira semua nanti bersama-sama kita integrasikan. Jadi tadi kan ada haltenya, stasiunnya terintegrasi, tiketingnya, semua sistem nanti. IT-nya juga demikian. Jadi nanti kita berharap ya seperti di luar negeri lah, seperti di Singapura, di kota-kota lainnya, orang nyaman menggunakan transportasi. Memang upaya kita terus meningkatkan agar transportasi publik ini menjadi pilihan. Teman-teman ngopi bareng, ini berita baru dan insya Allah nggak lama lagi cukup dengan satu kartu kita bisa berganti-ganti transportasi, bukan saja transportasi publik yang disediakan oleh Pemprov dan pemerintah pusat, tetapi juga yang oleh swasta, termasuk Gojek, Grab, dan lain-lain. Ada pertanyaan lainnya, Jakarta itu bukan hanya daratan yang kita kenal, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, atau Jakarta Timur, tapi Jakarta itu juga ada yang kita kenal dengan Kepulauan Seribu. Nah, terus belum lama ini kita mendengar bahwa akan ada transportasi yang menyatukan secara transportasi antara daratan Jakarta dengan Pulau Seribu. Kita dengarkan nih penjelasan dari Pak Ariza, apa setelah ini program-program antara pinggir Jakarta Utara ini dengan Pulau Seribu ke depan nih Pak Ariza. Ya jadi memang kan Jakarta ini daratan di 5 kota madya dan Kepulauan Seribu ya. Kita punya pulau di Kepulauan Seribu yang indah, yang luar biasa. Kita terus sekarang sedang dibangun itu pelabuhan ya, di Muara Angke sedang dibangun. Mudah-mudahan tahun ini selesai. Di Muara Angke sedang dibangun pelabuhan. Ya, yang besar ya kapasitasnya. Beberapa akses ke Kepulauan Seribu tuh ada beberapa tempat ya, selain di sini di Ancol, di Muara Angke, di Tanjung Priuk dan beberapa tempat lainnya. Kira-kira selesainya kapan tuh Muara Angke? Tahun ini, saya kira tahun ini selesai ya. Kemudian, menarik ini. Ya, kemudian juga kedua terus dibangun itu penghubungnya, kapal-kapal penghubung juga dibangun ya. Kapal-kapal penghubung juga jadi dibangun. kepentingan masyarakat kecil. Memang itu juga masih terus kita bantu ya kepentingan masyarakat. Karena kalau tinggal di Pulau Seribu bolak-balik ke Jakarta itu memang biayanya cukup mahal. Nah, makanya harus ada bantuan subsidi dari pemerintah, itu yang kami lakukan bagi kepentingan masyarakat di Pulau Seribu. Jadi memang kita harus perhatikan ya, orang yang bekerja di Kepulauan Seribu, kalau tinggalnya di Jakarta Utara tuh dia bolak-balik itu juga biayanya mahal. Nah, itulah atas dasar itulah kami memberikan perhatian bagi ASN yang tinggal di Pulau Seribu itu berbeda dengan yang ada di daratan atau di kota madya yang ada seperti sekarang. Teman-teman ngopi bareng, informasi yang baru saya dengar dan mungkin juga belum semua tahu bahwa sedang dibangun pelabuhan di Muara Angke yang akan semakin memudahkan transportasi kita dari daratan Jakarta ke Pulau Seribu maupun untuk masyarakat Pulau Seribu ke Jakarta. Di samping kebijakan-kebijakan lain yang mungkin semuanya sudah dengar bahwa harga air di daratan Jakarta dengan di Pulau Seribu sekarang sama. Yang tadinya 25.000 per kubik di Pulau Seribu sekarang sama dengan di daratan Jakarta menjadi 1.300 atau 1.500. Itu adalah luar biasa kebijakan yang pro kepada keadilan sosial sesungguhnya. Tapi nggak enak rasanya, ini waktunya sudah habis, melewat. Kalau kita nggak tahu Pak Wakil Gubernur ini setelah selesai mau kemana gitu kan. Kalau di kita kan biasa terbuka pertanyaannya, jadi kita tanyakan langsung aja. Pak Ariza punya minat ya nih
di 2024 kira-kira nih Pak Riza? Jadi yang pertama kan saya habis 16 Oktober ya. Iya. Sampai 2004 tuh ada waktu 2 tahun tuh. 2 tahun. Apa yang saya lakukan? Ya tentu pertama saya ini kan kebetulan sekarang dapat amanah jadi ketua partai Gerindra DKI. Iya. Nah, saya akan memaksimalkan supaya sebagai pemimpin partai di DKI bisa meningkatkan suara partai, mendapatkan kursi di DPRD. Itu yang akan saya lakukan. Tentu harus dekat, harus banyak turun ke warga ya. Untuk kalau kemarin atau hari-hari sekarang saya banyak warga sebagai wakil gubernur, nanti setelah 6 Oktober saya harus banyak warga sebagai pimpinan partai untuk bisa bersinergi, berkolaborasi dan memberdayakan masyarakat. Sama-sama tujuannya untuk baik, untuk kepentingan bangsa negara, khususnya DKI Jakarta. Terkait saya sendiri, saya ini ya petugas partai, sudah putus sebagai orang partai, petugas partai. Nanti ada pileg tuh 2024, nah, 14 Februari. Ada pilkada 2024 itu 27 November. Ya. Nanti tergantung penugasan partai. Oke. Apakah nanti sebagai caleg ya untuk maju lagi seperti periode sebelumnya ke DPR RI, apakah nanti dapilnya di dapil yang lama di Bogor atau di Cianjur, atau di Bogor Cianjur atau nanti di Jakarta. Nanti memang sedang dihitung, dikalkulasi oleh partai, oleh kami. Kemudian yang kedua, apakah nanti diminta untuk maju pilkada 2024, nanti biar dalam proses pembahasan lah partai. Memang partai kan tidak bisa memutuskan sendiri ya. Orang partai juga nggak cuma saya, ada banyak tokoh-tokoh lain di partai. Saya sangat terbuka memberi kesempatan kepada yang lain, termasuk kemarin waktu proses menjadi cawagup juga di partai, saya selalu memberi kesempatan yang lain. Silakan Pak Prabowo, saya silakan yang lain, semua sudah diinventarisir. Tapi artinya bahwa kalau kesempatan itu diberikan, Pak Riza siap lah ya? Ya tentu sebagai warga, ya, sebagai orang partai, sejauh tugas itu sesuai dengan aturan, ketentuan dan baik, ya kita harus siap. Ya. Menarik. Tapi sebaliknya kita harus juga nggak boleh merasa paling baik, paling benar. Ya. Semua harus kita cek di lapangan, apakah memang mendapatkan dukungan dari masyarakat atau tidak. Baik. Teman-teman ngopi bareng, itulah jawaban Pak Riza yang secara terbuka menyatakan kesiapannya, tapi juga tidak jumawa bahwa menyatakan dirinya yang paling pantas, tidak. Tapi semua diserahkan kepada kebijakan partai. Tapi mungkin saya baru teringat terakhir nih, karena menjadi pertanyaan yang buat saya itu sangat kunci, agar bukan hanya saya yang mendengar, tapi anak-anak saya juga mendengar. Pak Riza, ini agak pribadi pertanyaannya. Apa yang diajarkan oleh orang tua Pak Riza hingga akhlaknya setawadu ini? Iya, sebenarnya nggak ada yang luar biasa. Kalau orang tua tuh kan umumnya satu, selalu mengingatkan, ya pertama ya sholat, jangan lupa ibadah, kan begitu. Kedua, hidup tuh yang jujur, yang baik. Ketiga, ya harus berbuat baik bagi kepentingan orang banyak. Yang keempat, mungkin ya kita tidak boleh sombong, apalagi arogan, harus saling membantu sesama. Saya kira sederhana aja, nggak ada yang luar biasa. Dan itu terinternalisasi ya? Iya, alhamdulillah. Karena kan ya kita lihat orang tua, kalau orang tua kita juga demikian, kita harusnya juga bisa meniru kebaikan-kebaikan yang ada pada diri orang tua. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Riza atas kehadirannya sore ini. Teman-teman ngopi bareng, selesai sudah ngopi bareng saya dengan Bapak Wakil Gubernur DKI, Pak Ariza Patria, yang selama ini selalu saja tampilnya adem sekali, cerdas sekali, dan berbagai kebijakan-kebijakan Pemprov DKI tentu saja selain tangan dinginnya Pak Gubernur juga ada tangan dinginnya beliau. Selanjutnya ada merchandise dari Ancol, dari Dufan, Pak Martua Hamid Siregar. Silakan Pak Martua. Siap, terima kasih. Nah, ini dari Dufan. Oke, jumpa lagi dalam acara ngopi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.